Ibu tahu kambing? Kambing itu akan nurut kepada orang yang ngasih makan, betul nggak? Pakaiannya compang-camping, pakai topi butut, ya, bahkan teu mandi heula. No penting mah datang mawa jukut, itulah majikan dia. Begitu datang suatu ketika naik Mercy, gagah, pakai jas, pakai dasi, ya nggak? Nyamperin kambing, disuruduk, dikejar oleh kambing. Padahal kambing tidak tahu itulah pemilik yang sesungguhnya. Yang tadi compang-camping yang ngasih makan mah itu mah tukang ngangona, penggembalanya doang. Pemilik nama eta nu make jas. Tapi kambing nggak mau tahu, lu datang ke sini mau ngapain? Suruduk, kue tabrak. Padahal dia adalah pemiliknya. Itulah orang yang tidak menggunakan akalnya dalam kehidupan ini. Yang dia pikirkan, saya punya manfaat dari dia. Pokoknya itu aja. Yang lain enggak. Tidak tahu sumber manfaatnya itu dari mana. Makanya banyak di antara kita itu melakukan kesyirikan di dunia ini hanya karena dia mengenal makhluk, tidak mengenal Khalik, tidak mengenal penciptanya. Makanya kalau ibu, kita punya prinsip sekarang, ya enggak? Kalau hidup itu jangan melihat dunianya kayak misalnya di rumah. Di rumah ini si bapak tahu-tahu beli TV, ya. Kan tidak disebutkan bersyukur kepada Allah kalau tidak berterima kasih kepada manusia. Tahu-tahu TV teh hurung weh, nyala. TV nyala, tenang, senyum ibu. Begitu TV parem, ya, remote-nya rusak, sanu carekan, bapak anak. Padahal si bapak nu mawa TV, si bapak nu dicarekan. Terlucu kita mah. Makanya la akal lalahum itu orang yang tidak menggunakan akalnya untuk kebaikan. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, kelompok yang pertama itu senantiasa dia berbuat hanya untuk dilihat oleh orang lain. Ini yang masih yang pertama ya. Jadi tidak peduli dia itu. Dia bersedekah. Dia bersedekah, iya. Tapi sedekahnya itu hanya untuk pamer, ingin kelihatan. Ya, maaf, misalnya kalau ibu kenceleng nih kotak amal, ya. Kalau 2.000 ditutupin lubangnya, takut ketahuan. Begitu 50.000 diangkat, biar temennya tahu. Yang lebih parah lagi kalau 100.000 dimasukin, tapi sisanya ditongolin keluar, biar yang sebelah tahu, wow 100. Nah itulah kita. Jadi kita berbuat amal tuh hanya untuk manusia. Tidak terpikir kalau saya sedekah nanti saya dapat balasan dari Allah. Nanti di akhirat gak usah orang lain tahu. Tangan kanan kita bersedekah, tangan kiri gak usah tahu. Kan istilahnya begitu. Ini mah enggak, tangan kirinya enggak tahu, tetangganya harus tahu. Kan jadi masalah. Makanya Nabi SAW berpesan kepada kita, barang siapa yang bersedekah di dunianya, berinfak di dunianya, maka infak sedekah itu akan hadir di dalam kuburnya. Berupa makhluk putih yang membahagiakannya. Bayangkan ibu lagi tidur di dalam kubur, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa engkau? Saya amal pahalamu di dunia. Waktu kapan? Pengajian mawadah. Kecil amat, 2.000. Nah, itu tuh. Ada yang satu lagi datang, 50.000, gagah. Ada yang besar, tinggi besar. Kamu besar amat, 500.000. Tapi kenapa hitam? Kamunya ria, jadi gosong saya. Nah itulah. Makanya jumlah ini bisa menentukan seseorang ria atau tidak. Ada juga yang 2.000 tapi ria, ada. Udah 2.000 ria lagi. Ibu maaf, ada uang 2.000 nggak bu? Kembalian? Kenapa? Saya nggak ada kembalian ini. Buat parkir, memangnya kenapa? Tadi yang saya disimpan di keropak. Nah itu juga ria sama. Cuman 2.000 doang diumumkan. Ada bapak-bapak pergi ke masjid. Bawa duit di sini 10.000, di sini 2.000. Rencana yang 10.000 buat beli rokok, yang 1.000 buat kotak amal. Karena sopat sholat Jumat itu banyaknya ngantuk, ya. Akhirnya dia ngantuk, kotak amal datang, dia lupa yang diambil yang ini, yang 10.000. Dimasukinlah ke kotak amal. Beres Jumatan dia keluar masuk ke ke kios, bang rokok bang. Asal beli, wah
Mana nih? Tinggal 2.000. Aduh bang, maaf bang, ada apa? Salah masukin duit tadi di masjid saya. Balik lagi dia ke DKM. Pak DKM, maaf, ada apa? Tadi kan waktu Jumatan saya ngantuk Pak DKM. Terus saya kan bawa uang di sebelah ini 10.000, yang ini 2.000. Yang ini buat beli rokok, tapi saya masukin ke situ. Bisa nggak dikembalian Pak DKM? Kata DKM, innamal a'malu biniat, sesungguhnya setiap amal tergantung niat. Anda masukin 2.000, niatnya berapa? Anda masukin 10.000, niatnya berapa? 2.000. Pahalanya berapa? 2.000. Disusulin lagi, nggak dapat apa-apa. Rugi, udah salah asup, itu menang pahala. Ya, makanya kalau yang di sini nggak usah dilihat-lihat. Ibu siapin lah sebelah kanan, sebelah kiri itu duit, udah jelas untuk infak. Ya, iya. Buat apa? Buat paham bahwa kita ini butuh pertolongan Allah. Jangan pertolongan makhluk, manusia memang begitu adanya. Dia juga butuh pertolongan. Tong para rusing hidup mah, karena ibu kelihatan wajahnya udah pusing. Pembagian sembako, wah bagi-bagi sembako, baru dikasih nomor, pilih ya nomor ini, pilih ya nomor ini. Ternyata dia ingin dipilih di pilkada misalnya. Setelah beres pilkada, pilkadut yang ada. Boro-boro pilih, si inget gente. Nah itulah dia karena butuhnya hanya kepada makhluk, bukan butuhnya dari Allah. Ibu sholat, datang ke majelis ilmu, ngaji, supaya ingin oleh tetangga kelihatan kita solehah. Wih sekarang mah ibu itu rajin ngaji. Padahal mah lain ngajin-rajin teuing. Pas ya wae jeung salaki di imah. Daripada di imah wae nyeri hati mending ke masjid. Gitu. Hanya yang kepikir oleh kita ingin dipuji oleh manusianya tuh. Aduh sekarang aku suka ngaji. Aduh alhamdulillah. Mohon ibu maklum. Saya tuh lagi belajar. Biasa we make gitu-gitu teuing. Kadang ngaji Quran, karena memang hidup ini susah ya Bu ya, kita mencari ikhlas itu. Lagi baca Quran, kalau ada orang ditarikan ngaji nanti. Orang nggak ada, gitu lagi. Hanya ingin kelihatan oleh orang lain. Maka la akala lahum, tidak ada akal dalam dirinya, yang dia pikirkan itu pujian manusia. Kita cari pujian Allah, bagaimana caranya? Karena Allah maha memiliki segala-galanya, kita tinggal ikhlas karena Allah. Jangan karena manusia, capek.